Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Sehat, baik Pak. Pak. Gila Pak, pusing. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pertemuan web kedua ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Monggo jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Enggak, jangan. Sumpah jangan. Ini dari siapa? Pak izin bertanya. Monggo, silakan. Kembali ya. Wah ini judulnya yang ditulis itu artikel Kegedean. sesuai dengan tugas 1 kemarin ya? Iya, Jadi apakah ada revisi Bu? kocak ih. Iya, ya. Berarti itu yang tugas 2 judul artikel Sama. punya kita yang mau dibuat karir ke depannya itu ya Pak. Berhubungan dengan tugas 1, kutipan langsung juga seterusnya ini juga ya Pak ya? Iya, sama. Daftar pustakanya juga. Iya. Jadi yang bawah ini dihapus apa enggak Pak ya? Yang tulisan hitam-hitam ini. Hitam mana Bu? Ini kan di template-nya kan ada yang pakai tulisan hitam daftar pustaka Ya. ini. Itu contoh kayaknya ya Pak ya. Contoh mungkin ya. Ya Oh benar. iya iya. Ya. Ya Pak, makasih. Ya, ini berapa yang belum gabung ya? Mari bergabung. Sudah ada 7 orang. Malah sepertinya ramai kemarin ya. Atau jamnya lebih bagus pagi. Sepertinya karena notif di Telegramnya tidak masuk Pak. Biasanya kayak gitu. Soalnya saya juga kalau nggak saya cek berkala nggak masuk notifnya Pak. Yang sudah lihat 15 orang. Oke. Jadi kita memang biasanya dijadwalkan via sistem itu jam 13.30. Istilahnya jadwal karir PGSD. Jadi kita lanjutkan karena ini juga ada rekamannya ya. Jadi yang belum bergabung nanti juga bisa ikut. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Silahkan. Izin Bapak, Monggo silahkan Bu. terkait metode yang akan digunakan Pak, masih belum menemukan titik temu gitu antara kualitatif, kuantitatif, ataupun PPK. Jadi saya masih ngeblank gitu Bapak, belum ada gambaran, stuck aja di latar belakang gitu, belum ke metode gitu. Oke, judulnya apa Bu? Peningkatan hasil belajar siswa Hmm. untuk pada materi siklus air menggunakan media poster kelas 5 di SD Cibimbing 2. Biasanya kalau peningkatan itu PTK Bu. PTK ya Pak? Ya, Ya, mau minta konfirmasi dulu dari Bapak, takutnya salah gitu maksudnya Bapak. Terima kasih Pak. ya Bu. Oke, ada lagi monggo silahkan. Ada Pak. Silakan Bu. Mungkin ini Pak, saya kan ngutip nih Pak. Kutip itu apakah harus pakai Mendeley atau Zotero itu Pak? Kalau bisa direkomendasikan iya, Diwajibkan gitu pakai. tapi kalau tidak bisa ya sebisanya saja. Gitu Bu. Nah, Cuma kemarin sudah dicobain untuk Zotero ya Pak ya, yang saya ya, komen itu. Pak, kok di sayanya yang pengayaan itu tidak bisa digabungkan gitu.
Tapi nggak ini ada Bu, tulisan gitu. Udah saya cek video sampai selesai, Pak. iya. Mau di share screen Jadi boleh Bu? saya bingung. Misal mau di share screen boleh? Silahkan. Kayaknya Zoom-nya pakai ini, Pak, pakai apa namanya? Eh Pakai HP. apa handphone lagi buka laptopnya juga, Pak. Iya, boleh. Coba share screen nanti kita ini Bu, kita coba bantu. Nih, Pak, seperti ini nih, Pak. Kan diperkakas ya, Pak ya? Iya. Kelihatan tidak, Pak? Nah, di sininya pengembang di sininya, Pak, bukan apa? Pengayaan ya, yang di video tuh, Pak. Video 3 kalau nggak salah ya. Ini Bu, coba yang ini sampingnya Zotero apa ini? Install browser yang belum bisa install browser connector itu udah belum Bu? Install browser connector. Sudah, Pak. Plugin, Sudah. plugin. Gimana, Pak? Yang plugin di bawah itu loh Bu. Di bawah konektor itu kan ada plugin. Ya, plugin Yang itu. ini Ya, diklik saja. sudah. Nah, Agak geser ke kanan Bu, HP-nya. Download plugin. yang ini ya, Pak. Ya. Berarti yang masalah apanya Bu? Nggak bisa masuk di Word-nya atau gimana? Kemarin itu nggak bisa plug yang ini nih. Mentok di sini aja gitu, nggak bisa. Nah, Gini Bu, coba lihatkan Microsoft Word-nya. ini Word. Ya, terus di bagian atas itu ada Zotero nggak? Di bagian pojok kanan. Ada kan? Ya, klik aja Bu. Jadi saat buka Zotero itu, Zoteronya juga harus dibuka. Yang bawah itu. Di bawah aplikasi Zoteronya apakah sudah dibuka? Sudah ya? Sudah. Oke, langsung aja Bu, diklik add or edit bibliografi itu yang atas. Yang pojok kiri atas. Oh, balik ke Word. Iya, balik ke Word. Oke. Yang mana, Yaitu Pak? add or edit citation. Oh, ini. Ya. Kemudian klik aja yang sudah diindeks referensinya yang mana. Yang di tengah itu kan ada. Maksudnya ada tinggal ngetik nama penulisnya apa. Yaitu pilih yang ini APA, format APA. Oh, American Psychologist Association APA 7TH lah itu. oke. Oke, diklik oke. Terus silakan ketikkan misal penulisnya siapa gitu. Oh, kalau udah sampai sini saya udah bisa nyimak videonya kemarin nih, Pak. Oh, Zotero yang punya sayanya ini tidak muncul, Pak. oh Zotero gitu. di kalau yang video Siap. untuk kedepannya tuh di video bapaknya cukup jelas. Jadi saya bingung kok di sayanya Zoteronya nggak muncul kemarin. Ini baru muncul gitu. Berarti harus aktif Zotero dulu baru Word gitu ya, Pak? Iya, benar Bu. Oh gitu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi? Silakan. Sebelum kita lanjut ke yang lebih inti, mohon bisa on cam terlebih dahulu. Kita dokumentasi di awal. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Nanti di off cam lagi nggak apa-apa. Biar punya dokumentasi. Dokumentasi to web kelas
kelas zona 1. Oke, sudah. Bu Nanda Tri Kusumawati bisa Ya, on cam, bentar ya bisa on Pak, cam terlebih dahulu. Belum saya screenshot ya. Tadi cuma ngetik, belum masih saya dijalan. screenshot. Silakan bisa on cam terlebih dahulu semuanya. Bu Indrawati, Bu Elvina, Bu Dini, Bu Nanda, ada? Oke, kita screenshot dulu Masih satu. Oke, masih belum terlihat. Oke, 1, 2, 3. Saya save dulu satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kelas sampun kelas 1, kelas zona 1. 8 Mei. Oke. Kemudian ada lagi, monggo. Jika ada yang pengen ditanyakan, silakan. Sebelum kita membahas lebih jauh. Izin bertanya lagi, Pak. Monggo, silakan. Mengenai Zotero ini berarti untuk yang diketikkan itu berarti yang judul jurnal yang kita ini ya Pak, yang kita kutip itu langsung diketik di Word yang tadi Pak, Iya, di ini Bu. di Itu format kan di cetak. itu kan bisa Hmm. di apa ya istilahnya? Bisa dibuka apa ya? Berarti Bu Kenia sudah bisa ngambil dari Google School-nya sudah bisa. Sudah bisa Pak. Soalnya kan Ah, ini apa namanya Pak, kan lagi PKP, jadi udah di iya, bab, sayanya udah di bab 2 Pak, udah di kajian pustaka. Jadi iya. saya kan sama judul PKP-nya sama karilnya. Jadi Mm, udah bisa ngambil di Google Scholar. Nah, yang saya di daftar pustaka yang buat PKP-nya kan ngambilnya di kutipan yang di Citizen yang di Google Scholar tuh Pak, untuk daftar pustaka punya saya. Sudah saya lampirkan ke dosen PKP-nya. iya. Itu apakah boleh Pak pakai daftar pustaka itu aja Pak? Boleh, nggak masalah, Bu. Kan sama saja. Iya makanya saya takutnya karilnya memang harus pakai Zotero gitu tuh Pak. Iya, tapi ini Bu, jadi eh yang di PKP itu, yang di PKP itu di copy saja. Nanti tak lihatkan caranya. Bentar. Nanti saya perlihatkan gimana caranya. Gini, Bu Kenia sudah mengisi tugas 2? Belum Pak, soalnya Belum. sekolah sayanya kan lagi ujian nasional kelas 6 Pak. Jadi makanya baru lagi sibuk-sibuknya rencananya mengerjain dari hari ini sama besok Pak. Oke. Nanti tak perlihatkan gimana caranya untuk walaupun sudah ini apa ya? Sudah dibuatkan yang tanpa Zotero itu ya. Kalau bisa Iya nanti Pak, tetap yang di-convert pakai Zotero. Nah, itu caranya gimana? Nanti akan saya kasih contoh. benar. Iya Pak, iya Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu silakan. Sudah cukup ya? Oke. Pak. Saya akan tunjukkan kita di tanggal ini
Itu sudah sampai tugas 2. Saya share screen. Oke, sudah terlihat? Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Di bagian oke, langsung kita lihat dari sini. Ini dashboard saya ya. Materi web kemarin kita menuju ke aktivitas belajar 3. Tugas 1 kita lihat. Di tugas 1, jadi gini Bapak Ibu. Ini sudah saya nilai semua, 13 orang, 13 mahasiswa. Terakhir hari Ahad ya, tanggal 11 Mei. Jadi ini sudah saya nilai semua, artinya kalau sudah dinilai di tugas 1, maka Bapak Ibu langsung bisa ke tugas 3, tugas 2 gitu. Tapi kalau ininya belum saya komentari, kalau tugas 1 sama tugas 2 itu hanya komentar, tugas 3 nanti nilainya. Jadi di tugas 1 kalau sudah ada komentar saya, lanjut aja ke tugas 2. Nah, langsung kita tugas 2, kita cek. Di tugas 2 ini yang sudah submit ada 5. Oke, kita cek juga semuanya. Di Memang aktivitas belajar ya, Pak? ya, aktivitas belajar 5. Emang kalau jam ini satu UT pakai PGSD kan pakai ini semua ya, e-learning, jadi agak sulit. Tapi di aktivitas belajar 3 yang tugas 1 yang punya sayanya belum dinilai, Pak. Sudah semua. Tugas 1 sudah semua. Bentar saya lihat. Jadi tugas 1 itu sudah semua, 13 mahasiswa. Nah, dan kalau tugas 1 belum saya komentari, tidak bisa ke tugas 2. Nah, jadi seharusnya sudah bisa. Karena tadi tak lihat 13 orang sudah, yang belum siapa? Kita lihat ya. Ini agak lama ini. Mhm. Oke, sambil nunggu e-learning, saya lihatkan caranya untuk membuat apa ya istilahnya ya, membuat kutipan. Contoh ini adalah tentang ini ya. Kemudian dalam hal ini kita langsung ini misal ada bentar. Saya mau makan. Nah, misal seperti ini. Tapi kita harus yang pertama harus buka dulu yang namanya Zotero-nya. No. Kita buka terlebih dahulu Zotero-nya. Misal saya mau makan ini, saya mau makan nasi 7 porsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh
Barak tahun 2025 makan 7 porsi memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesehatan. Misal kayak gini ya, misal aja. 7 porsi kayak apa kayak. Jadi ini misal kayak gini. Kita kasih spasi terlebih dahulu. Kita kasih spasi. Kemudian kita cari nih. Makan nasi 7 porsi. Apakah ada makan nasi 7 porsi? Kira-kira ada nggak yang ada di Google Scholar? Kira-kira ada nggak? Nah, tidak ada makan nasi 7 porsi itu. Yang ada adalah menu makanan siang pasien rawat inap. Nah, porsi nasi yang digunakan untuk makan standar porsi nasi. Ketepatan standar porsi nasi. Nah, ini ada. Atau mungkin kita spesifikasikan tadi apa namanya? Ketepatan porsi nasi. Standar porsi nasi. Porsi nasi. Ini ada banyak ini. Pasti. Oke. Kesesuaian besar porsi nasi. Jadi kita berubah kata-katanya. Nasi sesuai dengan porsi standar. Makan nasi sesuai porsinya, porsi memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan. Sip. Contoh seperti ini ya. Ini ternyata bukan dilaksanakan oleh Barak, beda. Ternyata dilaksanakan oleh, kita buka terlebih dahulu. Jadi ini beneran nyontoin yang benar. Karena 7 nasi nggak ada ternyata. Porsi 7 nasi. Oke. Ditulis oleh siapa? Sundusil Arsyih dan kawan-kawan. Oleh Sundusil Arsyih DKK tahun berapa ini? 2019. 2019. Jadi kalau bisa referensi terakhir itu tahun 2019 ke 2025 nggak apa-apa. Atau 2020 juga nggak apa-apa. Sampai 2025. Kalau bisa jangan jauh-jauh. 5 tahun terakhir mungkin lebih bagus. Contoh kita di sini aja ya. Kita langsung aja diklik bagian sini. Save to Zotero. PKP Katalog System memiliki akses ke situs ini. Nah, kita save. Nah, ini sudah sampai di sini. Kemudian kita baca dulu. Baca full text-nya. PDF-nya kayak apa sih ini? Kenapa 7 porsi ini penting? Kita lihat dulu full text-nya di sini. Apakah bisa diakses? Seharusnya bisa. Ini e-learningnya bad gateway. Terus ini caranya bisa ya. Ini download dulu. Download this PDF files. Tetap download. Gak apa-apa. Kita buka langsung. Nah, kita baca dulu. Kesesuaian besar porsi nasi yang disajikan dengan standar porsi pada menu makanan biasa. Kita baca dulu. Nah, setiap institusi penyelenggara makan harus menetapkan standar porsi dari yang makan yang akan disajikan. Terus apa saja sih porsinya itu? Kita lihat hasilnya.
Nah, hasilnya adalah pemorsian nasi ini kurang baik. Nah, jadi diperlukan standarisasi penggunaan alat untuk memporsikan nasi agar sesuai dengan standar porsi yang telah ditetapkan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya walaupun ada di sini seperti apa itu, makan nasi seperti ada standar yang dipenuhi, ada standar yang harus dipenuhi, sehingga makan nasi sesuai porsi memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan. Misal seperti ini. Kita langsung mengambil Zotero ini, tek. Kemudian tadi siapa namanya? Sundusil. Kita add or edit citation. Kita ketikkan saja, ini pakainya yang APA ya. APA 6TH edition. Kemudian kita ketikkan Sundusil. Oke. Setelah sampai sini, kita klik enter satu kali. Terus. Nah, maka sudah bedanya apa? Kelihatan. Kalau Bapak Ibu pakai reference manager, maka ini kalau di blok seperti ini. Nah, beda kan sama yang ketikan kayak gini. Arsyih. Makanya tugas 3 nanti harus pakai Word, tidak boleh pakai PDF. Nah, beda kan? Oke, seperti ini. Kemudian daftar pustakanya gimana? Nanti kan paling bawah ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Langsung aja di add or edit bibliography. Pasti benar. Insya Allah ya. Nggak usah mikir apa-apa. Sudah jadi. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, dipersilakan. Dipersilakan jika ada yang ditanyakan. Bu Kenia, ada pertanyaan? Iya Pak. Berarti Pak, itu apa namanya? Kalau misalkan seperti ini Pak, kan setiap kutipan yang kita ambil itu kan Pak ditambahkan dengan bahasa sendiri gitu ya Pak ya. Nanti kan dibawa pokoknya setelah mengutip kata dosen PKP-nya kan harus ditambahkan nanti pakai bahasa sendiri setelah kutipan. Biasanya begitu. Lebih Betul. bagusnya begitu kan Pak. Jadi nanti berarti setelah dikutip itu apa full untuk yang masalah kutipannya tuh Pak. Berarti kalau misalkan kita full ngambil kayak Sundarsi tadi, full ngambil dari tulisan yang dia aja, itu nggak masalah berarti ya Pak? Tidak boleh langsung full ngambil copy paste, tidak boleh juga. Jadi harus diparafrase, harus diubah dulu. Oh, Kita sisipkan pendapatnya beliau, tapi juga kita kasih pendapat kita gitu. Oke Pak. Saya belum nyobain sih Zotero, baru ini makanya saya masih rada bingung kan Pak. Iya. Oke, Bu Dini Juliani, ada yang ditanyakan? Baik Bapak, yang barusan menggunakan Zotero, saya kemarin belum paham. Cuman ya seadanya aja gitu ya Pak ya, yang kata Bapak barusan. Jadi gak apa-apa, tapi nanti di tugas 3 insya Allah diperbaiki ya Pak ya untuk daftar pustakanya. Soalnya memang ketika di kontrol A, ketika di tag semua, tidak muncul hal yang seperti yang Bapak contohkan barusan gitu Pak. Iya, nanti bisa kita cek di tugas. Kalau tugas 2 itu kalau udah pakai Zotero juga udah kelihatan, tapi kalau belum juga kelihatan.
Seperti itu. Baik, Bapak. Tapi tidak menjadi masalah kan, Pak? Atau Di se- tugas 1, ya, tugas 2 nggak ada masalah. ya, masih Ya, opsional gitu ya, Pak. Tapi tugas 3 diusahakan mungkin harus sesuai prosedur gitu ya, Pak ya. Kemarin cuman gimana ya, otodidak gitu, Pak. Lihat-lihat modul tidak terlalu cenderung ke Jotero gitu, Bapak. Berarti yang udah dikerjakan kurang tepat ya punya saya Iya, berarti ya. teknisnya kurang tepat, tapi insya Iya Allah benar. ya oke. diperbaiki lagi di tugas 3 insya Allah. Ya, langsung di tugas 3 saja perbaikannya. Oke, Bu. Bu, bentar. Pak atau Bu, bentar ini. Saya lihat dulu presensinya. Ada presensinya. Bentar. Kita lihat dulu nama-namanya. Bu Indrawati, ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, Bu Elvina. Bu Elvina ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Bentar. Bu Firda Fauzia ada? Belum ada. Bu Indrawati sudah. Bu Kenia? Oh, sudah tadi ya. Ya, Bu sudah. Kiki Handayani ada? Belum ada. Bu Kiki Handayani belum ada. Bu Malaya Alfiana? Iya, Pak. Oh, pas. Bu Malaya Alfiana baru bergabung di Tuweb ini ya, sepertinya. Iya, Pak. Soalnya kemarin kebetulan ada kendala gitu. Saya belum bisa bergabung. Jadi tadi juga di situ saya agak error gitu, Pak. Baru bisa join sekarang. Siap. Ini Bu, apa? Asalnya dari mana, Bu Malaya? Saya dari Pokjar Mukom Bengkulu. Oh, dari Bengkulu ya. Betul. Bengkulu. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Apakah ada kendala di tugas-tugasnya? Kalau untuk kendala sih seperti yang kemarin saya masukkan di diskusi, Pak. Kemarin tuh kayaknya saya ada kesalahan di mengutip buku gitu. Masih terus Iya. belum terlalu ngerti cara ngutip secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Oke. Sudah gabung di Telegram ya, Bu? Sudah. Oke. Kemudian Pak Mashkur Faisal ada? Tidak ada. Pak Muhtarul Afandi? Bapak-bapak pada nggak ada di mana ini? Bu Nanda Trikusumawati? Iya, Bapak. Sudah. Oke, sudah ada ya. Dari mana Bu Nanda? Saya dari Jawa Tengah, Bapak. Mana Bu Jawa Tengahnya? Saya Rembang. Oh, Rembang. Saya kalau pulang lewat Rembang, Bu. Iya, Pak. Tapi saya lebih dekat Blora, jadi saya Pokjarnya ambil di Blora, Pak. Bukan di Saya, Rembang. saya juga lewat Blora. Iya, Pak. Mampir, Jadi Bapak. ini Bu Indrawati Bojonegoro. Saya juga lewat Bojonegoro biasanya. Iya, Bapak mau mampir kalau lewat Bojonegoro. Siap, Bu. Iya, mampir. Bu Putri Maharani ada? Ada, Pak. Ada kendala? Kendalanya susah nyari referensi bukunya, Bapak. Oh, kalau bukunya nggak ada, ganti artikel saja nggak apa-apa, Bu. Iya, Pak. Ada lagi? Itu saja sih, Pak. Ya,
Bu Nanda tadi ada kendala atau tidak? Bu Nanda, apakah ada kendala tugas 1-2 ini? Tidak, untuk sementara belum ada, Pak, karena untuk materi Zotero sudah pernah dijelaskan waktu pembelajaran PKM semester 6 dulu. Oke. Kemudian lanjut Bu Putri Maharani. Iya, Bapak. Oke. Ada kendala atau tidak, Bu? Sudah, Pak, tadi yang referensi buku. Oh, diganti artikel saja nggak apa-apa. Iya, Pak. Bu Retno Prastiwi, ada? Tidak ada. Bu Bu Rizky Nur Ajizah. Hadir, Pak. Oke. Ada kendala atau tidak, Bu? Sama sih, Pak. Tadi paling kalau misalkan cari referensi bukunya kadang-kadang masih agak sulit ya. Iya. Berarti pakai artikel saja malah lebih mudah ya, Bu. Iya. Oke, memang ini perpustakaan saat ini agak tertinggal karena digitalisasi. Iya, betul. Oke, kemudian Bu Sri Okvi Marcelita, Iya Pak hadir. apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak Pak untuk sejauh ini. Oke, aman ya, Bu. Aman. Oke, Bu Yulia Juniarti, Ya Pak, apakah ada kendala? Pak, kan aku kemarin tuh buat referensi jurnalnya ada 6, bukunya ada 6 di tugas 1. Nah Pak, Iya. ternyata pas aku cek untuk membuat kutipan langsung sama tidak langsung untuk yang di buku, ternyata dia tuh tahunnya tahun lama Pak, 15 tahun belakang. Jadi boleh nggak Pak kalau diganti artikel terbaru? Iya, diganti saja nggak apa-apa, Bu. Nggak apa kan Pak ya? Dan juga Iya. ternyata Pak yang artikel yang kutip ya apa yang aku buat untuk tugas 1 itu juga ternyata ada yang tidak relevan sama judul artikel aku, Pak. Iya, Bu. Boleh diganti juga nanti perbaikannya langsung di tugas 3 ya? Iya, Pak. Pak, kalau Oke. misalnya untuk tugas 2 belum pakai aplikasi Zetero, Oh, nggak nggak apa-apa. apa-apa kan, Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke. Soalnya belum sempat Iya, ini, Pak, untuk download aplikasinya, Pak. tidak perlu tidak perlu direvisi untuk yang ini ya. Untuk apa? Tidak perlu direvisi untuk tugas 2 ataupun tugas 1 nggak usah. Iya, Pak. Yang penting nanti tugas 3 ngirimnya pakai Word gitu. Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak, Silakan. izin Pak. Silakan. Kan barusan sudah dicontohkan ya Pak yang kutipan langsung dan tidak langsung. Boleh dicontohkan Pak untuk yang daftar pustakanya barangkali ada perbedaan lagi gitu sama yang tugas 2 kemarin kami kerjakan. Oke, siap. Jadi nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara untuk ini ya di bagian daftar pustaka nanti akan ini mumpung sudah bagus ini e-learningnya, saya share screen saja. Hmm, Screen
Oke, kita lihat di Oke, bisa terlihat. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kok masih kok gini lagi? Ya udah, nggak apa, gini aja. Oke, kita cek ya. Di Bu Budi ini sudah ada kemarin ya. Kita lihat. Ya, Kak. Ini masalahnya adalah e-learningnya. Kok e-learningnya agak gini lagi? Bentar. Langsung saja ini. Hmm, Pak, berarti yang tugas 1 komentar umpan balik itu tidak berupa nilai ya, Pak ya? Komentar doang ya, Pak. Lanjut iya. ke 2 ya, Pak. Komentar saja, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kok gini lagi e-learningnya? Kenapa ini? Harus upgrade. Bentar. Jadi kalau buka yang lain itu oke, tapi kalau buka e-learning kok bermasalah. E-learning semester sekarang memang rada susah, Pak, dibandingkan semester sebelumnya. Iya, memang saya juga merasakan. Semester dulu kayak cepet banget lah. Oke, masih masih nunggu lagi. Bentar. Sambil nunggu ini, saya perlihatkan terlebih dahulu bahwa kita punya panduan yang namanya SID Karil UT. Itu website, bukan website sih, microsite yang saya kembangkan sendiri memang dari dulu saya mengajar Karil. Jadi riwayatnya sudah lama banget, s.id Karil UT. Ini cepet banget kalau website yang lain. Oke.
Di SID Karil UT ini, Bapak Ibu bisa mengisi ini terlebih dahulu, tapi kalau sudah ya udah. Ini kan dulu banget ya, ta'aruf. Jika belum kenal tapi sekarang kayaknya sudah kenal lah. Ini teknik pembuatan referensi Zotero from zero to hero. Nah, dari nol sampai mahir. Ini saya paparkan di sini langsung full, nggak setengah-setengah. Nah, jadi langsung full dari 0 sampai 7. Nah, ini adalah video-video yang telah saya buat dan saya juga sebagai pemateri manajemen referensi juga workshop tentang Zotero. Jadi insya Allah sangat harus memahamkan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu jika belum sempat ngikut ataupun dengan kesibukan atau gimana, ataupun pengen memprediksi kira-kira yang di masa depan nanti pembahasannya tentang apa, itu juga dilihat di rekaman The Web Karil. Ini. Nah, ini adalah rekaman 2 jam yang dari tahun berapa? 11 bulan yang lalu. Ada yang 11 hari yang lalu ternyata. Oh ya, ini yang kemarin ya. Yang kemarin ini ya. Satu tahun yang lalu ada tentang artikel ilmiah. Jadi ada tuh web 1, 2, 3, 4. Itu kalau Bapak Ibu berminat untuk mempelajari secara mandiri berjam-jam ini, itu sudah akan lebih paham, lebih cepat daripada yang lain. Kemudian ada juga video cara membuat setting tabel. Nanti biasanya di tugas 3 itu sudah mulai ada tabel-tabel dan seringkali pembuatan tabelnya itu masih belum sesuai dengan standar karya ilmiah. Maka saya buatkan video untuk mengatasinya agar lebih sesuai gitu. Dan template tugas karir juga ada di sini semua. Tapi misal kesulitan ya. Jadi kita ada sampai tugas 3 saja. Nanti berkali-kali di sini. Revisinya di tugas 3. Tugas 1, tugas 2 udah sekali aja. Nanti tugas 3 revisinya mungkin berkali-kali karena kita akan finalnya di tugas 3. Karena saat tugas 4 itu sudah selesai, sudah final. Karena cuma kesempatan 3 kali untuk cek Turnitin di UT. Jadi jangan sampai melebihi 2 kali tapi masih di atas 30%. Gitu. Sambil nunggu ini, masih belum sampai sekarang. Saya akan membahas tentang ini ya, contoh review Karil. Nah, ini adalah Karil karya UT juga, mahasiswa UT bimbingan saya yang seperti Bapak Ibu ini di saat ini. Nah, yang tahun 2023. Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu? Masih Pak. Masih aman ya? Oke. Aman. Ini tahun 2023 seperti ini. Tak lihat kan? Ini juga sama, peningkatan. Judulnya peningkatan. Biasanya kalau peningkatan itu lebih cenderung ke PTK. Ini unda usuk bahasa melalui implementasi model belajar yang bermain peran. Jadi nomor 1 itu mahasiswa, nomor 2 itu dosen PKP, atau tidak apa-apa. Yang ketiga adalah saya, dosen Karil. Kemudian nanti ada abstrak.
Masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah, jadi nanti saya singgung lebih detailnya lagi karena kita akan menghadapi tugas 3. Sebentar. Ya, ini tak lihatkan yang tahun 2023. Yang 2024 ada juga. Oke, jadi di sini hal ini adalah tentang masalah. Abstrak di kalimat pertama itu tentang masalah. Selanjutnya, di kalimat kedua itu solusi. Kalimat ketiga adalah tujuan. Kemudian metode, kemudian hasil, sampai sini ya. Kemudian saran. Oke, selesai. Selanjutnya adalah kata kunci. Terus ini abstrak sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian pendahuluan. Nanti ada apa aja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Biasanya di bagian pendahuluan itu masalah-masalah aja, masalah-masalah. Terus saran solusi kayak apa, terus opsi solusinya nanti seperti apa. Ini Puji menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan, seperti itu. Kemudian masalah utama, sampai halaman kedua masih aja masalah. Terus ini mulai solusi. Terus penelitian lainnya yang sejenis dengan ini. Yang mirip, yaitu yang mirip ya sesuai dengan tugas 1 kemarin, beberapa artikel yang Bapak Ibu ambil dari Google Scholar itu bisa ditaruh di sini juga sebagai penelitian relevan. Oke, sampai sini dulu. Kita belum ke metode. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk yang abstrak tadi apa aja Pak? Mau saya tulis. Oke, sebenarnya ini bisa di-download langsung di s.id Karil UT. Itu bisa di-download. Bentar, tak share screen lagi ya. Tapi yang lebih sudah saya oret-oret itu di bentar. Kok sampai sini? Ini. Yang ini Bu Dini. Contoh review Karil. Yang ini ya, alamatnya sama, tetap s.id Karil UT. Contoh review Karil. Terus ini yang kita klik. Ini di-download aja bisa. Di sini ada, tak buka ya yang ini ya. Ini contoh yang satunya lagi. Ini sudah tak oret-oret. Masa belum? Bentar. Harusnya sudah sih. Nah, ini Bu. Jadi ini sudah saya oret-oret sehingga tidak perlu dicatat pun nggak masalah. Jadi ini susunan abstrak yaitu latar belakang, kondisi real yang dialami, masalah-masalah kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian tujuan, metode, kemudian hasil itu ada di abstrak semua. 3-5 kata kunci. Ini juga bimbingan saya juga dulu. Tapi ini bukan UT, yang lain. Kemudian, tadi sampai pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ini, ada latar belakang atau kondisi real atau kenyataan. Matematika sangat penting untuk dipelajari. Di semester ini kayaknya Bapak Ibu lebih dominan ke matematika ya. Jadi contoh ini lebih relevan. Penelitian dilakukan oleh siapa? Nah, itu ada mata pelajaran yang hingga sekarang masih dianggap sulit. Ini juga masih, padahal matematika merupakan mata pelajaran yang amat krusial dalam kehidupan manusia. Itu kan bermasalah.
Jadi itu penting untuk dibahas. Selanjutnya, kondisi kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Ini letaknya di sini. Jadi ini tadi ya, persepsi siswa. Nah, ini penelitian oleh Nani Restati ya. Itu bisa disampaikan di sini juga. Kemudian solusi yang ditawarkan. Joyful learning akan sangat cocok. Nah, dan seterusnya. Itu pun didukung oleh penelitian terdahulu juga. Nah, solusi yang ditawarkan, kebaruan atau novelty, kemudian tujuan. Nah, ini ya seperti itu. Ini bagian pendahuluan. Ini tujuannya, kalau ini research and development ya, R&D. Oke. Sampai situ. Gimana? Ada yang ditanyakan kembali? Izin Bapak. Sudah Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak izin. silakan. Ya. Melihat dari rujukan yang Bapak barusan tampilkan, email yang dicantumkan, apakah hanya satu email saja atau 3 ya Pak? Email penulis? Jadi ini aja. Itu kan tadi kan sudah jadi artikel. Jadi ini Bu. Kita nanti prospeknya adalah kita membuat karya yang diindeks oleh Google Scholar. Jadi kita tidak cukup selesai di Karil aja, enggak. Nanti ada sesi lain, tapi tidak perlu tuh web, enggak. Cuma kita pendampingan via Telegram untuk jurnal tujuan yang akan kita tuju setelah tugas 4. Nah, jadi yang tugasnya UT kita selesaikan dulu, tapi Bapak Ibu saya pandu untuk melanjutkan karyanya sehingga namanya benar-benar ada di website ataupun di dunia maya gitu sebagai portofolio. Apalagi yang berstatus mungkin akan apa ya? Akan sebagai portofolio, sebagai persyaratan untuk memenuhi apa ya? Angka kredit ataupun tagihan-tagihan di sekolahan. Nah, itu perlu yang namanya portofolio. Gitu. Baik, Seperti Bapak. itu Bu Dini. Iya, jadi untuk di tugas 3 Iya. itu pakainya ketiga Sesuai. email Iya. ya. Bapak Iya. kan di contoh karya template yang tugas 3 itu susunannya ya kayak biasa aja tulisan gitu ya Pak. Tapi yang Iya. barusan Bapak tampilkan kan kayak ada dalam satu halaman itu ada dua bagiannya Pak ya. Jadi kanan dan kiri gitu si halamannya itu. Iya. Jadi itu sesuai jurnal tujuan nanti yang akan kita tuju. Oh iya. Tapi maka dari itu kita akan memenuhi tugas dari UT terlebih dahulu. Nah, setelah dari UT selesai, nanti kita akan convert ke jurnal tujuan. Teknisnya kayak gitu. Baik, Pak. Seperti di abstrak gitu ya Pak. Kalau yang dari Bapak contoh itu hanya bahasa Indonesia saja gitu kalau nggak salah. Tapi yang barusan kan ada 2 bahasa gitu ya Pak. Iya. Iya. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau yang sekarang Karil itu kita pakai judul yang sesuai kemarin yang Bapak ACC ya, pakai nama SD gitu ya Pak. Tapi untuk nanti ketika sudah selesai tugas UT, lalu kita mencari jurnal tujuan, si judul barangkali akan diubah gitu ya Pak, akan dihilangkan gitu nama SD-nya. Tidak. Oh, Tidak iya. kayaknya. Sepertinya tetap seperti itu. Iya. Barusan aja lihat yang Bapak ya yang itu contoh Karil itu nggak ada nama SD-nya gitu sampai di kelas gitu. Oh, takutnya salah gitu Bapak. Terima kasih Iya. Pak. Sama-sama. Jadi boleh nanti kita lihat dulu apakah itu terlalu panjang atau enggak. Maka karena standar dari artikel ilmiah itu kurang lebih 12 sampai 16 kata. Gitu. Jadi kalau misal kelebihan memang kita cut. Nah, tapi kalau cukup ya udah nggak masalah. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.
Bentar, sepertinya ada yang baru bergabung. Siapa? Bu Retno. Bu Retno? Bu Retno Prastiwi, apakah mendengar suara saya? Nggih, Bapak, saya mendengar. Oke, ada kendala nggak, Bu? Tugas 1, tugas 2? Di tugas 1 kemarin sudah saya kirimkan, tapi Ya, untuk yang di tugas 2 itu yang seperti yang saya lihat kan, kita membuat list sebentar Bapak, sebentar. ya. Kalau mana sih? Kalau yang di tugas 2 itu kan jurnal artikel nggih, Pak. Kita menulis kutipan langsung dari artikel-artikel yang sudah kita kirimkan di tugas pertama, leres mboten nggih, Pak? Iya, betul, Bu. Nggih. Saya masih kesulitan nulis daftar pustakanya, Bapak. Kemarin saya coba buka di mana, Zotero, tapi Iya. tidak bisa, Pak. Oke, oke. Saya dari tadi aslinya mau mencontohkan, tapi e-learningnya bermasalah. Mungkin Bu Dini bisa ini, Bu. Kirimkan tugas 2 ke email saya saja Baik, buat kita Bapak. contohkan. Ya, Ya, baik. Sebentar, Pak. siap. Bapak, mohon maaf, kalau misalkan daftar pustaka itu ditulis manual enggak apa-apa nggih, Pak, nggih? Aslinya tidak apa-apa, tetapi nanti kesulitan, Bu, di tugas 3-nya. Nanti untuk tugas 1, tugas 2 nggak apa-apa. Tapi untuk tugas 3, kalau bisa pakai Zotero saja. Gitu. Oh, nggih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan sambil nunggu dikirim. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Pak, ini kan pada saat PKP kemarin, minggu kemarin kan ada kawan nih yang ngumpul. Terus ternyata dia tuh sudah buat abstrak tapi bab 4-nya belum selesai. Terus diomonginnya kalau buat abstrak itu menunggu bab 4 atau hasil dari PKP itu selesai baru bisa buat abstrak. Apakah Karil juga harus seperti itu, Pak? Di Karil itu, di tugas 3 itu sudah selesai, Bu. Jadi tugas 3 itu udah dari judul sampai daftar pustaka itu sudah ada di tugas 3. Oh, Nah, iya, Pak. jadi apa? Jadi ya emang sudah selesai, maka jadi abstraknya gitu. Iya, Pak. Ini juga Pak, misalnya kan Pak, di satu jurnal itu kan ada berapa halaman tuh. Misalnya ngambil kutipan langsungnya itu lebih dari satu, boleh nggak Pak? Atau harus satu aja? Boleh, malah lebih banyak lebih baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi monggo silakan. Yang mau dibahas atau ditanyakan. Ini saya nunggu.
E-learningnya nggak bisa dibuka. Sudah kirim Oh, apa sudah, Bu. ada? Di email ini ya, Muhammalik ya? Muhammalik@unesa. Oh, sudah. Oke, sudah masuk. Iya, Saya Pak. buka dulu. Oke. Oke, sekarang saya contohkan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, kita lihat cek kata dulu. Berapa kata kira-kira? 16. Nah, jadi pas masih. Jadi kemungkinan besar tidak perlu dihapus. Ataupun SD-nya tidak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini belum menggunakan aplikasi. Belum menggunakan Zotero istilahnya. Pembelajaran akan lebih menarik jika guru menerapkan metode pembelajaran. Dengan penerapan metode pembelajaran diharapkan perhatian saya pada materi. Oke, kita contoh ya. Kita contohkan saja bagaimana cara membuat kutipan dari Zotero menggunakan ini yang sudah ada di tugas 2. Jadi nanti kita tinggal lanjut aja di tugas 3. Namanya siapa ini? Leni Budiarti. Kita cek daftar pustakanya. Leni Budiarti. Oke. Kita copy saja. CTRL ataupun copy aja. Kita masuk ke Google Scholar. Kita pastekan saja di sini. Langsung ketemu. Benar yang ini ya, Bu Dini? Benar, Bapak, benar. Oke, kita klik. Kita buka dulu. Ini metode demonstrasi. Nah, jadi tadi kan metode pembelajaran. Bentar. Ini jadi gini, Bu. Langsung dilengkapin saja. Metode, bukan metode pembelajaran saja, tapi metode demonstrasi. Tapi nggak usah diedit yang tugas 2, nggak usah. Nanti aja tugas 3. Nah, metode demonstrasi. Nah, kan seperti ini. Ini kalau di dalam itu D-nya spasi, spasi dalam. Nah, ini kan belum ada. Ini kan perlu spasi. Nah, terus kita copy, kita ini dulu. Kita save to Zotero dulu. Tadi sudah di save. Terus kita klik Zotero, add or edit citation, APA ya, APA 6TH, oke. Kemudian kita tuliskan Leni Budiarti, enter. Nah, maka yang betul tulisannya adalah seperti ini seharusnya. Nah, terlihat berbeda? Iya, Bapak, baik.
Oke. Kemudian, misal saya kan tadi kan baru ini ya, baru satu ini ya. Berarti yang ini dihapus. Oke. Kemudian untuk daftar pustakanya, menyambung tadi pertanyaan, misalnya daftar pustaka ya, daftar pustaka. Maka kita langsung diklik Add or Edit Bibliography. Nah, sudah lengkap dengan DOI-nya, linknya ini DOI, dan sudah dipastikan tulisannya pasti bagus, sesuai. Tinggal kalau ini kan terlalu gede, istilahnya spasinya, kita atur aja spasinya di sini. Sudah cakep. Gini, ada yang ditanyakan? Bapak, apakah nanti si aplikasi Zotero-nya akan langsung masuk ke Word atau gimana ya, Pak? eh Kalau ini ada di sini, Bu. Zotero-nya ada di Word. Jadi Bapak Ibu harus melihat rekamannya dari nol dulu untuk tutorial pembuatan ataupun membuat akun, tapi nggak perlu buat akun sih. Cukup download saja Zotero sama install add-on-nya, yaitu add-on yang ada di sini. Ini add-on Zotero. Zotero Connector namanya. Jadi langsung saja di zotero.org. Nanti tinggal ini download. Nanti langsung dia akan mendownload dua ini, satu sama satu. Nah, dia otomatis install Chrome Connector sama download sesuai itu, sesuai Zotero-nya berapa bit itu terdeteksi sendiri. Jadi cukup zotero.org download ini sudah langsung bisa harusnya. Itu, Bu. Baik, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang saving to Zotero itu gimana, Pak? Caranya tuh, Pak, nampilkannya di toolbar intunya, Pak. Oh, ini, Bu. Soalnya di Chrome saya tuh tidak bisa saving to Zotero-nya nggak ada gitu. Ini ekstensi. Iya, ini kan aslinya kan di bawah. Nah, ini kan nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan kan? Ekstensi, terus ini dipin, sematkan, tik. Nah, jadi dia terlihat. Oke, Pak. Itu. Jadi ini ekstensi saya banyak banget, termasuk penangkal-penangkal iklan. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan lagi tentang tadi ya. Sudah bisa nggak ya? 504, gateway. Gitu terus. Mau saya contohkan nggak bisa. Saya contohkan di sini saja. Yang review tadi. Review Karil. Jadi gini. Untuk yang semester kemarin, baru saja di 2023 kemarin itu, bimbingan saya juga berhasil lolos UT, maksudnya berhasil lolos Karil. Musyauki Malik. Diklik aja Musyauki Malik, nanti kelihatan yang paling ini. Ini juga UT. Kita cek dulu. Ini jurnal guru sekolah dasar.
Kok jadi lama? Bentar. Seharusnya bisa. Oh, ini dia. Ini, jadi nama saya adalah afiliasinya Universitas Negeri Surabaya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti nulisnya Universitas Terbuka. Gitu. Jadi biar ada kolaborasi, istilahnya ada nilai plusnya. Kemudian ini baru aja tahun lalu, mepet 31 Desember. Kita lihat kayak apa Bu siapa ini? Bu Hani Hasanah. Ini juga berbeda juga. Eh berbeda juga nanti contohnya. Maksudnya bentuknya ini berbeda berbeda lagi. Sambil nunggu itu, saya lanjutkan ya. Yang bagian metode. Bentar-bentar, kayaknya terlalu berat. Saya close beberapa aplikasi terlebih dahulu. Share screen.